Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Agustian dengan NIM B1B1222012. Dosen pengampu Pak Alpa Beriansah, SIP MIP dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pada dasarnya, tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi, misalnya penggelapan uang, atau di luar organisasi, misalnya pemerasan. Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Korupsi ada yang dilakukan secara freelance, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil, menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun korupsi bisa mewabah dan tersusun secara sistematis. Menurut Luis Moreno Ocampo, bahwa korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali disebut hyper corruption, sedangkan Herbert Werlin menyebutnya sebagai secondary corruption yang dibandingkan dengan kecanduan minuman keras. Korupsi yang sudah memasuki stadium hyper corruption membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah atau desa di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kemandegan. Materi selanjutnya yaitu potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dikatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Berarti di setiap pergantian kepala desa, setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya kepala desa yang lain atau baru, maka kepala desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintah desa sebagai kepala desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dijelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, kepala desa wajib untuk yang pertama menyampaikan laporan penyelenggaraan
pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Yang ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan yang keempat, memberikan dana atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Dana desa bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa, karena dengan dana desa maka pengakuan akan asal-usul atau rekognisi dan kewenangan lokal berskala desa atau subsidiaritas sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat ke desa sudah berlangsung selama 3 tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa itu sebanyak 20,76 triliun. Tahun 2016 sekitar 46,98 triliun dan tahun 2017 sebanyak 60 triliun. Untuk jumlah desa 74.954 desa dengan prioritasnya penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swakelola. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan yang pertama yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu atau kelompok. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan pembelajaran berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya, dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Pengembangan SDM berarti mengatur dan mengurus SDM berdasarkan visi dan misi suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Inisiatif mengembangkan human resource atau sumber daya manusia pada umumnya berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab teknis maupun profesional mereka. Inisiatif-inisiatif semacam ini mencari cara untuk mengatasi keterbatasan pendidikan dan skill yang ditentukan oleh kondisi ekonomi dan sosial dari kondisi keterbelakangan, dan untuk memperbaiki batasan yang ditentukan oleh sifat employment atau ketenaga kerjaan sektor publik, training dan perubahan skala remunerasi serta kondisi tempat kerja, misalnya ditujukan untuk tujuan dasar dalam mempersiapkan dan menarik dan mempertahankan profesional yang berdedikasi, mampu dan berorientasi performa di dalam aktivitas sektor publik. Selanjutnya yaitu yang kedua, digitalisasi. Digitalisasi merujuk pada transformasi proses, aktivitas, atau informasi dari bentuk analog ke bentuk digital. Ini melibatkan
penggunaan teknologi digital untuk menggantikan atau meningkatkan metode yang lebih tradisional. Digitalisasi dapat mencakup berbagai aspek termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data secara elektronik. Secara sederhana, digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hingga saat ini, industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk menopang operasionalnya. Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Proses peralihan ini juga ditujukan untuk memudahkan semua urusan yang diperlukan oleh user atau pengguna layanan dan produk. Dengan berbagai kemudahan yang tersedia berkat proses tersebut, diharapkan loyalitas user meningkatkan dan transaksi yang terjadi semakin besar nilainya. Selanjutnya yaitu penguatan lembaga desa. Ini mencakup serangkaian langkah untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan efektivitas lembaga pemerintahan setingkat desa. Ini melibatkan pengembangan sistem tata kelola yang baik, peningkatan transparansi, dan perlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam Undang-Undang Desa, desa telah diberikan ruang oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan maupun anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan desa telah diberikan maupun penguatan pemerintahan desa dengan memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa maupun masyarakat desa dalam bingkai negara kesatuan. Hal tersebut yang kemudian telah memberikan pemerintah desa dan masyarakat desa lebih leluasa dalam mengelola desa. Dari pemaparan pelaksanaan Undang-Undang Desa dalam bidang ekonomi tersebut, terlihat pencapaian pembangunan yang lebih baik. Hanya saja, sinergi dan fungsi koordinasi pada pemerintah pusat perlu ditingkatkan. Selanjutnya terkait dengan pembangunan politik, khususnya tata kelola pemerintahan desa serta kelembagaan desa memang masih ditemukan kendala. Kesulitan dalam melakukan pembangunan politik tersebut terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terdapat kegagapan dan juga ketakutan penggunaan kewenangan dan anggaran yang besar. Hal ini masih menjadi pekerjaan dalam program pendampingan desa. Baik, di sini materi yang selanjutnya yaitu solusi untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah atau desa. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Beberapa manfaat pentingnya dengan adanya transparansi anggaran. Yang pertama itu mencegah korupsi. Yang kedua, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada akuntabel. Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat dikomunikasikan melalui laporan keuangan dan dampak dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktabilitas. Suatu akuntabilitas tidak dalam bentuk abstrak, tetapi harus konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui perangkat prosedur yang sangat spesifik berkaitan dengan segala permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memiliki peranan penting untuk mengelola keuangan dalam kegiatan organisasi publik pada pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat, di mana dapat diasumsikan kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat sehingga akan mempresentasikan kepentingan rakyat, dan akuntabilitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggara layanan dengan tolak ukur pada norma-norma eksternal yang ada di publik. Selanjutnya yaitu ada partisipatif. Nah, apa itu partisipatif? Partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa manfaat penting, yaitu meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan desa, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi karena
kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk. Selanjutnya yaitu ada tertib dan disiplin anggaran desa. Merujuk pada tata kelola dan pengelolaan dana desa secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tertib berarti pengelolaan anggaran dilakukan dengan rapi dan sesuai dengan aturan. Sedangkan disiplin mengacu pada ketaatan dalam mengikuti prosedur dan kebijakan anggaran. Dalam konteks desa, ini melibatkan penyusunan anggaran yang cermat, alokasi dana sesuai prioritas pembangunan, dan pencatatan keuangan yang akurat. Tertib dan disiplin anggaran desa penting untuk memastikan efisiensi penggunaan dana desa, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Selanjutnya yaitu di sini ada salah satu contoh kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Nah, bisa dilihat teman-teman, yaitu Kepala Desa Peleyan, Kecamatan Penarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Munakib ditetapkan tersangka dan ditahan di rutan kelas 2B Situbondo pada Senin tanggal 4 Desember 2023. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Agus Budianto menyatakan Munakib ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020 sampai 2021. Nominalnya sebanyak 602 juta lebih. Sebelumnya, Intel Kejaksaan sudah melayangkan surat pengambilan uang negara tersebut. Namun sampai tahun 2023 uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga Intel Kejaksaan menahan tersangka Munakib, Kepala Desa Peleyan. Pihak Kejaksaan Situbondo sudah memberikan kesempatan berulang kali untuk pengambilan uang tersebut. Namun yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi kepala desa tersebut. Nah, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun.